isi dong. Ya, baik lagi di podcast Isi Dong. Dan sekarang nih gue sama salah satu temen lama gue ya, udah lama banget nih kemana-mana sama dia. Dan sekarang kita mau denger tentang pengalaman dia yang cukup menarik buat gue. Ini ada Sukron Jamal, yoi kan, tuh lihat menarik kan permainannya, main Uno nggak jelas, gitu yang biasa, udah kebiasaan gitu tuh. Jadi gimana Kron? Yoi. Ngapain ini? Iya biasa nih podcast gua. Lu tahu kan gua iseng-iseng aja. Gokil. Ini udah viral di mana-mana. Di mana tahu. Bener. Banyak yang, oh bang lu nggak podcast sama Bedul malas mikir. Anjay. Jadi harus gua kan. Iya benar. Iya, Padahal ini baru episode ke-6 kan. Tapi kan story lo Prepare lumayan ya? di notice sama Siapa tuh? skena lah, anak skena. Skena mana nih? Skena mana? Stand up lah. Oh stand up. Oh, kayaknya kagak ada follower gue stand up. Lu doang ya? Enggak lu doang sih. Ada Bang. Alip Rivelino kemarin nanyain. Alip. Itu kan. Iya, Bedul malas mikir ini masih ikonik di skena Iya, stand up. Gua udah urban legend kan di Urban Legend. Karena Di skena kalau gua udah urban legend di dulu. stand up itu kalau ada nama-nama aneh itu Urban Legend. Di kemarin ketemu Ernest aja anjir masih ada Bedul malas mikir. Gokil masih. Oh iya. Ernest Prakasa masih ingat. Nggak kebayang ya, bercandaan komik gitu. Nggak kebayang nih kalau Bedul malas mikir. Oh, komik-komik ini bikin stand up show nih. Wow, jadi ada nama-nama aneh di komik. Di skena komik tuh ada. Wah, gimana kalau Ya, Bedul angkatan malas dulu tuh. mikir, Apip ogah ribet. ada gitu. Satu lagi siapa kemarin dikatanya? Lupa gua. Iya, Gua ingat ada lah Apip satu doang. lagi ya, gitu. Apip kan anak Cikarang kan kalau Apip Iya. kan. Jadiin jokes tuh. Iya. Itu Gak bangke. jadi tuh show-nya tuh. Iya tuh udah lama tuh. Oh itu gara-gara itu tuh temen gua ngikutin sampai di screenshot dikirim ke grup. Iya kan? Gua ngapain mentang-mentang nggak jelas banget gua. Iya. Masih pada inget lah nama lo Iya, ikonik gitu. Ikonik lah ya. Pertahankan lah. Ya karena mungkin masuk skenanya kan di awal-awal. Iya. Malah di yang baru-baru gua nggak kenal kan. Malah lu kan yang lebih tenar di awal-awal. Dia sekarang maksudnya di sekarang. Yang enggak juga. Iya, Tapi nama lo tuh tetap nempel. Bagus juga sebenarnya. Nama doang tapi kan. Iya. jadi kata-kata lucu. Iya tuh si Bedul malas mikir kan. Wah, gitu. Waduh. Jadi nama lucu. Iya sih. 4 nama gua dimain-mainin sama presiden stand up Indo kan. Bedul yang mau di tengah terus, Bedul males minggir gitu-gitu kan. Bedul yang ini apa? Sampai enggak kenal gue ikut-ikutan. Ngapain lagi? Bedul yang apa dibilang ya? Bedul yang apa namanya naik Gojek kan karena Bedul malas parkir gitu. Ada kayak gitu. Kangen juga tuh skena. Iya. Apa tuh ke Twitter ya? Bener. Twitter udah gak enak sih tapi ngomong ini keluar konteks gue nih jadi kan. Ya lu lah kan gue mau ngikutin aja gue. Iya. Bawa aku. Aduh. Gimana jadi Ya apa jadi ini? gini nih kan. Ya tetap lah. Gue tahu nih Sukron ini ya. Banyak ya salah satu stand up komedian ya kan. Terus juga pernah bikin show pantomim. Juri juga, juri stand up, juri pantomim. Dan sekarang tapi gue lagi pengen ngebahas tentang PT lu Kron. Nih jadi CEO. CEO aja kita mah orang Indonesia. Kalau bahasa Inggris Kan gua Jaksel. bahasa Indonesia. Campur. Oh. CEO ya gitu. Iya. Gimana tuh Kron? Apanya gimana? Jadi nama PT lu ini PT kan ya? Udah, alhamdulillah PT udah keluar aktenya, tinggal bikin nomor rekening. Ini pas di ini mah belum jadi nomor rekeningnya. Pas sekarang ngomong kan, tapi pas tayang kan tayang 2 tahun lagi kan. Iya. Udah gede kayaknya. Amin. Oh, Iya, jadi gimana tuh? Nama PT-nya adalah Kelakar. Kelakar apa?
PT kalau nama PT-nya PT Kelakar Makmur Bahagia. Emang harus gitu ya nama ada makmur-makmurnya ya? Iya, bebas. Bebas kan ya? Tapi harus 3 kata. Oh Dan gitu. kan harus ada kata-kata positif. Masa kelakar malas mikir kan? Gue niatnya gitu mah. Negatif. Harus yang doa baik. Ya jadi gitu. Ada apa ya? Ya udah era itu namanya. Tapi PT. kalau PT-nya itu, tapi kalau ya di sosmed Kelakar Brandnya lah, Indonesia. di brandnya ya, Brandnya Kelakar produknya. Indonesia. Oke, Kelakar Indonesia. Mm-mm. Itu bergerak. Cara gua mau nanya dulu deh, cara bikin PT itu gimana? Bikin PT, gue juga nggak tahu ya. Iya. Kan lu Karena punya. enggak, karena sekarang tuh udah banyak ini dulu apa Yang simpel dah, simpel. biro-biro Cara jasa gitu. Jadi Oh. kayak lo tinggal ngikutin persyaratan dari mereka yang ngurus semua. Notaris mereka yang nyiapin gitu tempat. Biasanya itu kalau biro jasa gitu dia udah punya virtual office, nanti Oke. nyewanya di tempat dia juga, terus kayak Untuk di akte kantornya tertera di tempat dia gitu ya. ya virtual office dia, makanya paket dia. Jadi Paket ya. ya bayar berapa juta gitu beda-beda ya. Tapi yang di gue Tergantung tuh lumayan bironya. murah tuh, iya, cuman bayar segini misalkan. Nah itu udah jadi, ntar lo tinggal terima akte ya. Paling lo tanda tangan semua pendiri gitu kan, komisaris atau CEO jabatannya, gitu-gitulah. Nah ini berarti Kelakar Indonesia nggak mungkin PT sendiri kan? Iya nggak PT. Siapa aja nih pendirinya nama-namanya nih? Kalau PT mah sekarang udah ada yang persorangan, tapi ini Iya. enggak, nih berlima. Kalau di akte ya, jadi ada gua, Aji Pratama, Oza Rangkuti, 2 lagi Usi sama Farhan. Wis, Itu itu berlima. kayak 2 nama tuh terkenal tuh ya, Oja Rangkuti dan Aji ya, Aji DPR ya. Iya, Aji DPR. Oke, gokil. Nah berarti nih PT lu bergerak dalam bidang apa nih? Pada akhirnya kita mutusin pas bikin PT ya, kayak kita mau geraknya lebih kemana ya gitu, karena ya Kan- banyak hal yang bisa sebenarnya gitu, tapi akhirnya gue mutusin ini aja lah, PH aja lah gitu. Oh ke PH. Berarti udah berapa tahun sih? Ya baru kalau Baru ya? PT berdirinya, tapi maksudnya kalau ngumpulnya dan bikin ya inisiasinya udah 2 tahun, ini setahun lebih Awal lah. Covid berarti, awal Covid. Iya, pertengahan Covid tuh gitu. Jadi emang ya awalnya kan ada konten tuh di Total Politik, Ah, di channel YouTube itu kita diminta bikin program di sana, bikin 2 program lah, Bu Aji sama Oza itu. Ada 2 program kita bikin, udah jalan berapa bulan, hampir setengah tahun lah. Ya lumayan tuh view-nya naik dan segala macem gitu naik kan. lah ya di sosmed lah ya. Ya maksudnya view-nya juga bagus, terus kayak, tapi minusnya dari Total Politik berasa konten gue yang lain nih, podcast yang serius nih, jadi kayak view-nya kegeser gitu. Oke. Atau kayak jadi bingung lah secara apa namanya, branding dan juga algoritma gitu. Oke. Terus dia mikirin ya, terus mungkin juga hal lainnya juga gua nggak tahu, kayak mungkin udah selesai juga kontrak kita gitu kan, terus kayak lu kalian bikin sendiri aja lah mendingan gitu. Awalnya udah nanti gue bantu segala macem gitu, sampai ada konsep nama Kelakar dan lain-lain tuh tercipta di situ sebenarnya. Terus akhirnya kita memutuskan ya udah kita misah lah gitu dari Total Politik ini. Kita bikin sendirilah gitu, karena itu juga sebenarnya fokusnya nggak pengen di politiknya, karena kita fokusnya tetap di komedi gitu. Iya, kebetulan yang 3 orang termasuk lu lah yang gua kenal tuh komedian kan, stand up komedian semua, dan emang kebetulan suka sering bahas politik. Nah ya udah, kenapa nggak kita bikin nih sebuah perusahaan yang komedi, tapi ya karena emang berangkat dari Total Politik dan lagi kita masaknya di sana, ya udah kita bikin aja lah. Istilahnya demografinya tuh dari sana berangkatnya ya. Walaupun sebenarnya base-nya kita nggak pengen yang dicap cuman politik gitu, tetap pengen gedeinnya komedi gitu. Kebetulan ya mau 2024 ya kan, jadi sekalian aja ya kan. Kita manfaatkan ini, siapa tahu ada cuan-cuan di sana. Gitu. Terima partai. Nah ini masih sampai sekarang. Oh sih. Kita selalu pitching ke tuan-tuan yang bohir-bohir ini, Korea yang punya duit ini ya kan. Kok Korea? Ada itu kami kemarin gitu kan. Kita mah cuman ini gitu. Laksanain konten aja ya. Ya kalau ada yang mau invest ya kita terbuka aja sebenarnya. Ada yang mau di endorse kita ya ayo. Berarti tapi based on-nya di secara lembaga hukum tuh PH ya, jadi. Ya karena secara apa namanya
LBBHI. LBBHI. Ya. Apa sih? Ya Apa tuh pokoknya panjangan itu? ya pokoknya LBHI itu masuknya ke lebih ke production house. Outputnya ya kan pasti video gitu kan. Terus konten yang ini skrip dan lain-lain itu kan masuknya ke sana. Ternyata. Berarti event juga off-air. Nah, event itu nggak masuk ternyata, udah harus misah sendiri. Ya gitulah lo kalau gue gitu. jelasin. Tapi kan bagus ini gue harus jelasin. Iya iyalah. Nah gitu. Bisa nambah. Kalau yang ini kan batasnya 10 apa 11 gitu lah pokoknya. Nah itu secara kode LBHI-nya itu nggak beririsan dengan IO. Karena IO tuh udah nggak bisa tuh. Lo misalkan kayak production host terus IO juga, karena itu udah beda jalur lah istilahnya gitu. Terlalu jauh lah, jauh. Nggak ada irisannya gitu. Kodenya udah jauh lah misalkan gitu. Terus kalau lo mau ya ini dulu nih jadiin satu nih PT ini yang bergerak di PH. Ya kalau mau bikin lagi anakannya. Iya gitu. Oh gitu. Karena kan setahu gua nih Petrus pengen tayang kan? Pengen apa namanya? Show yang kedua live. Iya. Jadi Petrus itu apa tuh? Petrus itu ya itu berangkatnya dari Total Politik tadi kan. Itu program awalnya Total Politik minta lo ada ide apa enggak. Nah si Aji itu punya konsep Petrus namanya programnya, tapi konsepnya lebih ke baca berita ya kan, tapi pinggir jurang lah gitu. Berita-berita politik atau sosial pinggir jurang, mereka berdua kayak tektokan gini. Apa ya, ngebahas berita yang lagi viral. Misterius ya, singkatnya Petrus gitu. Oh, membaca berita misterius ya. Baca berita misterius dari Petrus. Plesetan penembak ya. Gitu. Jadi ya itu komentarin berita terus disapu antara Moza, dibawa ke pinggir jurang, bahasannya sama si Aji ya gitu-gitulah. Oh, berarti itu yang organik dari Kelakar itu ya baru. Betul. Ya? Baru itu maksudnya. Kalau gua kan dulu bikinnya namanya materai 10.000. Jadi karena gua mikir stand up nih sering nih kena somasi gitu kan. Ada yang gak terima, ada yang ya itulah, ada yang marah gitu. Nah, makanya gue udah disclaim dari awal, ini materai kita namanya program materai 10.000. Jadi kalau ada yang tersinggung ya mending kita tanda tangan di atas materai lah duluan, gitu. Duluan aja. Minta maaf duluan lah gitu. Gokil. Nah itu jadi 2 program itu, tapi yang masih jalan Petrus karena ya pasti masanya banyak. Kalau gue kan karena stand up kan, kayak somasinya Dedi misalkan, itu kan stand up gue host doang gitu. Oh siap. Kalau Petrus kan ada konsepnya jelas, terus akhirnya dibikin live. Petrus live pertama tuh di Bulungan tuh, kita bikin 350 penonton lah. Nah, ntar nih nextnya kapan nih? Nextnya ini 19 Agustus 2023. Ini kan tayang 2025 nih. 27 udah lewat. Nah gitu, jadi ini yang kedua ya karena lagi-lagi manfaatin momentum politik yang lagi bakalan rame kan akhir tahun ini kan, kampanye dan lain-lain. Nah ini sebelum mulai kampanye kita bikin lah yuk gitu. Temanya karena Agustus, jadi untuk merdeka jadinya apa? Headline. Ya tema acaranya. Tapi D-nya itu dalam kurung. Yes. Apa tuh untuk maknanya mereka? Ya, merdeka untuk mereka. Ya gitulah. Jadi ya bahasa pasti kayak gitulah. Bener-bener pinggir jurang berarti pembahasan. Makanya iya. Jadi benar-benar. Nah itu tapi kalau yang kedua ini kita gandeng juga kolaborasi sebenarnya sama Lucunya Negeriku, Lucunya Negeri ini. Itu bikinannya Kemal Palevi sama Patra Gumala. Mereka tuh bikin konten, terus bikin akun juga. Nah itu kita ajak mereka jadi kolaborasi lah, collab lah. Berarti di Petrus Live ini ntar ada siapa aja nih? Aji, Oza, Patra Kemal, MC-nya gua sama Popon. Terus ada yang stand up juga, Fahri, Duto sama Om Seminoto Sliboy. Wis gokil. Om Seminoto Sliboy ini itu gokil. Mantan presiden stand up Indo. Presiden stand up Indo kedua. Nah jadi dia emang pelopor gak sih proaktif? Apa provokatif? Provokatif kenapa? Pelopor gak sih dia di acara? Enggak ya. Enggak, dia tapi pemain ya. Pernah diajak juga di live show-nya PP stand up itu. Gokil, seru. Tapi ya dia emang suka bahas politik kan, terkenalnya dari pasti. dulu kan. Dari dulu emang. Dan lumayan hilang terus ya comeback muncul lagi nih. Gue mau deh gitu, masih sejalan nih sama gue apa gitu. Ya udah ya. Gokil. Tapi ribet gak sih kan punya PT? Gini nih. Gue nih bukan masalah ribetnya dulu, tapi kita gue ya terutama biasa kerja sama orang yang biasa kerja sama orang gitu ya, jadi bawahan gitu kan,
yang Yang tinggal terima kita gaji. menerima gaji udah pasti, gaji pasti, terus ya lo kerja sesuai arahan gitu. Heeh. Nah ini tiba-tiba gue bikin, anjir iya ya, ternyata lebih sulit ngarahin orang tau. Daripada ngerjain kerjaan. Iya, karena kan kita ngeluh, bos gue kayak anjing gitu kan. Iya. Anjing bos gue nyuruh-nyuruh gue gini. Nyuruh gaji kecil nih. Iya, gitu-gitu itu kan. kayak itu lebih enak tau. Iya, karena lo gak pusing. Gue ngapain lagi ya. Nah, lo coba bos mah enak doang, nyuruh-nyuruh lo coba jadi bos lah gitu. Walaupun gue istilahnya masih bos-bosan ya, Bos-bosan karena masih lah ya. baru jalan ya. Anjir bingung anjir kayak, oke kita bikin apa lagi. Terus kayak nyari duit gimana ini ya gitu. Makanya gue mau wajarkan ketika bos tuh marah-marah ke anak buah tuh kayak, anjing gue udah capek-capek nyari klien apa lu gak biar. Ah itu gue mau wajarkan susah tuh. nyari dana lu gini-gini gitu ya. Iya. Ya, makanya ini gue bikin yang kedua, kapasitasnya 1.200. Heeh. Ya kan? Di mana 1.200 tuh, penonton di Sanctuary Ballroom Kuningan, Menara Kuningan. Tiket kejualnya belum ada 5% nih dari. Masih 0,05. Iya. Kalau dihitung-hitung rugi 300 juta anjing lu. Pada santai-santai aja. Gue doang nih yang mikirin ya gitu-gitu. Oh iya, pas lu nelpon sama marah-marah itu ada gue ya. Ah, iya, ada lu kan. Ada lu Oh bos. iya. Baru kali ini gue ngeliat bos ngeluh. Yaudah ntar gue yang handle. Bos macem apa nge-handle semua. Baru abis itu teleponin satu-satu. Iya bang, gue besok langsung kesana. Iya bang, gue ini. Udah ini gue aja yang ngurusin. Ini gue aja. Ini harus digituin main psikologis juga kan. Iya. Baru Karena kan ini bukan bawahan ya. Maksudnya gue belum punya bawahan yang gaji. Karena Ya, kan kita bangun bareng-bareng kan. istilahnya emang lu nggak ada dana nih buat manpower. Pertama ya. nggak ada dana. Yang kedua ya kita masih bangun bareng-bareng. Kita istilahnya sesama founder gitu. Pun ada orang lain di luar founder gitu kan. Ya ini masih hitungannya ya lo bangun bareng-bareng lah gitu. Kalaupun Iya. ada ya pasti gue bagi gitu. Kalau istilahnya ya kalau bukan lembaga hukum berarti ini kolektif lah gitu ya. Betul. Ya jadi acara ini kalau itu kan gue marahnya spesifik ke acara itu kan gitu. Ya jadi maksudnya udah ada plot-plotnya udah gue bagi lo tugasnya di sini gitu kan. Tapi tidak jalan. Jalan deh kata gue. Gue pusing mikirin kalian pada pusing gak sih kalau gue. Itu lagi 200 juta loh gitu. Kalau Baru kali itu gue ngeliat namanya bos CEO ya ngambek. Gak tau apa namanya ya. Oh yaudah nanti Senin gue jalan ke sini lu kasih kontaknya. Oh iya ntar Selasa lu kasih aja kontaknya ke gue ntar gue jalan. Di speaker kan ada langsung. Enggak bang ntar kita jalan kok gitu. ya itu makanya gue bilang pusingnya gitu anjing ya enak disuruh-suruh aja gitu gak mikirin begini-begini nih. Skupnya lebih fokus lebih jelas ya. Gue masih kerja juga saat itu kan. Sekarang emang udah nganggur nih, ya kan? Nganggur. Lu kerja juga kayak pengangguran. Lu kerja juga kayak pengangguran malah enak banget tuh kayaknya. Iya makanya apalagi sekarang gitu gue wah anjir nih jadi kayak udah ketemu orang yang udah meeting sana sini gitu kan pitching segala macam oh gini rasanya gitu. Ketika misalkan udah saya misalkan kayak udah deal terus ada project gitu kan biasanya kalau PHP kan gitu kan. Iya. Ya makanya kan terkenal startup. Wow, kalau apa karyawan-karyawan pada ngeluh gitu kan di startup. Wow, kerjanya banyak lemburnya apa segala macam gitu. Ya namanya startup gitu. Iya sih benar-benar. Karena emang belum merdeka secara finansial ya kan. Bener masih ya bisa mungkin tim seadanya ini bisa ngerjain segala hal itu ternyata kalau dari sudut pandang karyawan menyebalkan gitu. Iya benar. Tapi kalau dari segi ya atasan ya alhamdulillah tolonglah dibantu saya ini ya kayak gitu lah kurang lebih. Ya gitu akhirnya memaklumi ya jadi tergantung lo mau lihatnya dari mana gitu. Berarti akhirnya karena lu udah jadi CEO, ketika lu lagi jadi kerja sama orang, iyain aja gitu. Oh iya gue udah. Iyain walaupun tetap ya udahlah gue kadang juga target nggak kecapai mau gimana ya gitu. Tapi gue nggak ngambil pusing yang gitu tuh yang disuruh-suruh udah lu ngelakuin tapi lu ngeluh juga gitu misalkan ya kan simpelnya kayak gitu kalau gue nggak males banget ya maksudnya berasa bos ya enggak gitu pengennya apa pengennya ya ayo bareng nih gitu kadang kan gue pengen yang beri contoh gitu kalau emang ini ya udah gue bisa kok tapi gue sebenarnya bukan ngambek karena beneran kayak udahlah ini kan kalau gue ngambek mah gue nggak mau ngerjain justru iya kan kayak udahlah ya udah terserah masing-masing aja gitu santai gitu kali gue kayak nggak lah nih gue kalau gue bisa ya gue lihat waktu gue lebih banyak dibanding yang lain misalkan yang lain sibuk ya udah ayo gue handle dulu lah gitu kasih contoh lah simpelnya gitu. Iya berarti
bisa gitu sacet-sacet kalau lu mau dan niat Sebenarnya gitu. mah, heeh. Karena kan ya gue juga maksudnya sambil belajar juga nggak ngerti apa-apa lah istilahnya. Tapi ya gue belajar kayak gue ngikutin kok Bang Panji tuh Hmm? bikin comika gitu kan. Karena dia kan ini banget ya apa open banget di YouTube-nya tuh. Iya. Meeting aja di kontenin sama dia. 1 jam meeting di ini kantor tapi di ini dia belajar lah. Dia bagus gitu ya. Jadi dia bilang ya nggak ada istilah nggak sempet gitu. Iya. Lunya aja manajemen ini jelek gitu. Manajemen waktu. Iya. Lu aja Berarti masalah manajemennya jelek gitu. Kalau lu bisa mah lu ngerjain apa juga bisa. berarti Makanya nih di SEO nih lu banyak berarti secara nggak langsung banyak belajar nih dari Panji berarti. banyak Karena belajar dari dia Panji lah gua. kasarnya dia SEO yang live lah ya. Oh iya. Yang bang share lah. Iya yang dekat lah Keribetan sama lah. skena kita gitu kan. Iya jadi ya udah gue belajar dari itu. Dan masih maksudnya dia juga masih ngerintis kan kasarnya Iya. gitu kan. Cumi kan baru berdiri berapa tahun Walaupun ini beda kan. di rekening Oh endapannya. iya beda di investornya ya kan. Kakak emang belum ada investor? Ya nggak ada dong. Coba promoin siapa tahu ada. Ayolah ayo. Set dah ini cuan parah ini. Setidaknya biar gue digaji. Panji marah-marah enak digaji. Gue marah-marahin orang gak digaji, gue gak digaji. Bener marah-marah doang. Iyalah. Nah, Panji kan marah-marah karena dia udah ada yang bayar gitu, ada yang dia harus Ya, tanggung jawab bertanggung sama jawab investornya kan, Uang yang sudah sama diberikan. uang yang sudah diberikan buat gaji karya dia orang karyawannya juga pada digaji gitu kan. Ya dia marah-marah wajar karena gue ada tanggung jawab nih sama investor, dia ada atasan lagi simpelnya gitu kan. Iya. Nah gue juga mau marah-marah gimana ya gitu. Oh, makanya Makanya gue lebih lebih ke ngerangkul, ayolah bareng lah gitu. Ya, karena mau marah-marah ntar ada yang ngeluh, orang nggak digaji juga belum jelas uangnya Nah, gitu takutnya ya. Iya takutnya kan gitu. Makanya lu lebih kayak udah gue yang handle gitu. Iyalah, ya kalau masih bisa gue ya kayak gue lah gitu. Tapi kan gue pengennya tim nih kerja tim, nggak bisa yaudah gue handle dulu gitu. Minggu ini gue kosong nih soalnya. Karena kan gue mikirnya minggu depan nggak bisa juga kan, gue juga sibuk gitu. Ya udah gue mumpung bisa minggu ini kayak gitu lah. Mumpung ada slot nih, gue lagi kosong gitu. Iya. Ya. Emang berarti tuh benar-benar cuma 5 orang tadi doang yang lu sebutin untuk sekarang ini. Iya, ya sisanya asas pertemanan kayak ada namanya Aan sebenarnya dia. Bang gue punya ini gitu kan sesuatu gitu kan bisa nih kolaborasi ya udah ayo. Ya ada dia ya istilahnya nongkrong bareng lah gitu. Saya ada project apa kan sharing gitu. Ya tahu ini bang gue punya kenalan ini siapa tahu bisa jadi investor Nah gitu ya kayak gitu-gitu. Ini gue kenalin bang sama ini. Misalnya dia juga nyari klien gitu kan. Nih gue ada nih gitu-gitu. Ya masih kayak gitu-gitu lah. Berarti garis besarnya yang gue tangkap nih tanggung jawab SEO ini ribetnya di keuangannya malah ya, bener-bener keuangannya yang paling utama kerjaannya ya. Ya SEO tuh mencakup semua lah. Iya, lo harus ngejagain financial apa ya secara finance gitu, secara manpowernya gitu kan. Terus ya kalau karena kita PH kan kita juga mantau etalase produk kita di sini konten kan. Iya. Gitu ya mantau ya gue juga marah sebagai konten mana ini udah invest alat gitu kan. Nggak ada juga nggak jalan ya gitu-gitu. Ini gue udah buatin editor plan nih apa segala macem gitu. Ya kayak gitu-gitu. Kalau emang ya maksudnya gue juga mungkin nggak se-expert maksudnya secara ide apa segala macem gitu. Karena udah nggak bisa in charge selalu semuanya kan. Iya benar. Misalkan kayak Aji divisinya CCO tuh kreatif konten gitu misalkan ya udah lo yang megang masalah konten tanggung jawabnya gitu. Gue cuma mantau jalan kenapa nggak jalan nih gitu. Terus kayak ada marketing CMO gitu kan, chief marketingnya mau mana lagi nih kita ngapain lagi gitu ya. Jadi semuanya istilahnya kayak gue kerjain tapi nggak langsung ke bawah. Tapi harusnya bentuk laporan kalau semuanya harusnya. Iya tapi ya misalkan meeting sama klien segala macam ya gue kalau bisa ikut kalau udah kayak penting banget ya ikut. Oke. Berarti sekarang selain Petrus ini rencananya kelakar abis Petrus mungkin kan sekarang lagi fokus di Petrus nih. Banyak sih. Nah ini sebenarnya kan Korea kalau itu kan event kan, walaupun outputnya tetap video kan, tetap itu gue akan jual sebagai digital download gitu. Dan juga maksudnya portofolio juga gitu. Nah tapi banyak hal kayak misalkan karena PH kan, jadi sebenarnya gue tuh juga pengen negesin, gue tuh kelakar tuh pengennya branding consultant juga. Oke, branding consultant. Branding consultant tuh misalkan ya makanya gue pernah kerja kan sama orang nih.
dia branding consultant gitu geraknya. Nah gue niru dari situ tuh, oh iya bagus juga ya dia. Tapi dia PH, jadi misalkan ada influencer nih, ada endorsan, tapi kan kadang males mikir dia kan kayak lu gitu kan. Iya emang pasti. Pengennya aduh idenya apa, terus siapa yang nyutingin, kan pasti ada influencer atau artis-artis baru kan kayak gitu tuh. Yang baru merintis lah ya, dia Iya, belum punya tim belum punya tim produksi. sendiri kan. Belum punya tim Nah produksi. dulu gue kerja tuh PT-nya ngendel itu. Oh Jadi gitu. lo bayar sekian gitu kan, ntar ide syuting lo tinggal jadi aja outputnya nih. Oh. Nah, misalkan dia endorse taruhlah 20 juta gitu kan. Harus bikin berapa kali post gitu misalkan. Enggak, misalkan 20 juta satu brand nih. Oh satu brand buat di reels gitu misalkan. Ya daripada lo itu kan nyewa editor sendiri belum tentu lo sebanyak itu misalkan, atau males nge-hire gitu kan. Lalu gue pengen satu ini nih karena briefingan kliennya gini-gini ya, kasih ke kita. Udah sini 10 juta gitu misalkan ya. Jadi gitu. Lu racik lagi dulu, dimanisin lagi gitu juga ya. Iya, dari awal nih idenya oke nggak? Oke, kita garap ya. Kayak lu tinggal syuting dong, datang syuting. Kita arahin, udah besokannya kita edit, kita serahin nih. Oke, udah posting. Oh gitu. Apa ini merangkap manajemen talent juga jadinya? Apa enggak? Nah di PT itu masuk sih sebenarnya. Bisa. Jasa, gitu. Soalnya kan ada kayak lupa gue kata-katanya manajemen apa, jasa barang apa. Nah jasa tuh ada ya, berarti manajemen talent masuk juga. Tapi milih-milih pasti ya Anda ya. Apa tuh? Manajemen talent kalau emang mau difokusin di kelakarnya. Iyalah. Pasti milih-milih juga. Gue juga nggak tahu juga, nggak pengen yang stand up comedian juga sebenarnya. Ya kan selama ini kan udah banyak banget kan. Comika udah pasti fokus di manajemen talent. Ada Comika, Haha, MLI. Nah Haha tuh kan udah mulai manajemenin selain stand up kan. Oh ada siapa tuh? Risto Immanuel ya, kayak gitu-gitu. Nah gue juga mesti pengennya kayak gitu. Gue selebgram misalkan pengen juga. Nah tapi kan, balik lagi nih ke brand gitu. Karena yang tadi lu bilang ya, kelakar ini terbentuk karena adanya total politik gitu. Nah apa secara nggak langsung kan orang mungkin atau artis atau apanya tuh berpikir bahwa gue harus bahas politik nih gitu. Apakah lu mengiyakan itu atau membantah itu sebenarnya untuk dari brand kelakar sendiri? Gini, karena orang tetap di komedi. Oh intinya komedi lah ya. Intinya komedi. Misalnya creative thinkingnya komedi tetap. Terus kenapa lebih terkenal bahas politik ya tadi jelasannya karena total politik. Terus kenapa gua ngeyain juga gitu, biarin terkenal politik dulu ya, karena untuk awalan tuh gue pernah dapat ini juga nih insight dari teman gue, Lokman Bayhaki. Dia bilang Nike tuh terkenalnya apa? Nike sepatu apa? Iya makanya Nike ya? Apa? Sepatu kan. Sepatu, ya. Nah karena kalau awal tuh lo satu aja fokusin apa. Oke, baru merembet. Nanti ya Nike bikin baju segala macam. Nanti lu harus satu dan lu bagusin itu lu sampai runcing gitu. Ya nanti akan ya kemana-mana gitu. Iya sih, benar sih. Contoh MLI deh. MLI kan terkenalnya apa dulu kan? Pinggir jurang kan dulu ya. Iya maksudnya sebelum itu malah dia anti mainstream gitu. Majelis kan? Lucu, dia berasa lucu tuh gue yang megang gitu kan. Kalau dia mau lucu gue cap gitu kan. Iya, awal-awal branding. Runcingnya itu dia. Nanti dia buktiin ini talentnya. Sekarang belum menjadi talent juga gitu kan, ya kan. Event juga dipegang juga, kan gitu. Sampai malah karena dakwah juga kan langsung. Iya, dark joke gitu kan. Ya maksudnya tapi orang awalnya kenal, wah anjir ini siapa sih nih Majelis Lucu nih. Oh berarti kalau lu bilang, berarti kalau ini kelakar ini politik, iya pasti gitu ya. Iya, tapi ada belakangnya ada ya, tapi bukan cuma politik gitu. Iya, ya dulu juga gitu kan kayak ya dark joke nih gitu kan ya, tapi ya ada juga yang mana gitu, ada receh-receh ada ya gitu. Terserah itu kan nanti gue seiring jalan branding akan kecipta sendiri dulu gitu. Oke sih. Jadi ya awalnya gue yain ya deh gitu emang kita ini. Ya karena memang belum nyentuh banyak yang belum nyentuh ke sana. Tapi kan politik paling ramenya 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Iya. Karena ya udahlah tanggung lah ini sampai tahun depan lah. Makanya kalau lu bilang lu mau fokus politik, itu sebenarnya pertanyaan gue balik lagi. Emang lu yakin berarti lu nerima jobnya 5 tahun sekali dong, misalnya kasarnya gitu, sibuknya. Iya. Ya makanya menghindari itu ke komedi, itu gue tetap komedi, bikin konten-kontennya sekarang ya udahlah. Walaupun konten kelakar kalau lihat ya nggak melulu soal itu sih. Ya walaupun bisa 90% ya kalau sekarang ya. Satir, tapi nanti kalau udah 2024
udah selesai Misalnya udah ada kampanye. yang tercetus namanya keluar gitu. Iya, udah mulai biasa lagi kita. Biasa Konten-konten kocak aja. Iya. Ya terus itu tadi tadinya kita lebih fokus branding consultant itu, sekarang gue fokusnya ke caleg-caleg. Oh, lagi Iya. lagi nyerang, lagi nyebar-nyebar ke caleg-caleg nih. Iya, Mau pakai gua, caleg pakai gua. iya. Caleg ke apa calon-calon yang lainnya, misalkan kayak mau jadi bupati gitu, mau jadi gubernur gitu kan. Ya kita pitching-pitching ke sana gitu. Udah ada? Hah? Udah ada. Ya adalah. Apa rahasia ya? Rahasia ya? Rahasia lah. Biar enggak ketahuan, biar yang lain masuk juga ya. Iya. Nah, ini juga Apa tuh? kalau menurut gue ya, kalau lu nggak di invest gitu ya, kalau lu nggak di invest sama satu pihak, menurut gue tuh masih aman. Pertama itu. Kalaupun investnya nggak terlalu terbuka ya, invest tertutup kan ada tuh, misalnya iya. gue nggak mau ada nama gue lah, gue nggak mau tahu orang gue naruh di sini misalnya gitu. Nah, itu Iya. masih bisa. Istilahnya gua kelakar, gua kasih dana bikin acara, tapi nama gua jangan terlalu menonjol gitu, Ya, gitu ya. ya soft selling lah gitu misalkan. Soft selling ya. Terus atau kalau persorangan nih, misalkan lu nge-endorse satu, Mau jadi gubernur lah gua misalkan. enggak, lu misalkan lu influencer nih misalkan, terus ada caleg atau Ya, sagup atau capres bahkan minta jadi jubir. minta jadi jubir. Lu nggak bakal bisa kan? Karena sendiri ya, Iya, maksudnya bukan, nggak bakal bisa ngambil yang lain dong. Oh iya itu, karena kan kita Nah. udah in frame bahwa mendukung ini gitu. Betul. Terus ya karena lu di depan. Iya, depan. Terus ngapain PT ada di depan? Iya juga sih. Ya kan? Nggak mungkin PT di depan. Pasti lu yang spot milih ya. Iya, karena kan tujuannya lo nggak masuk di kelakar, gua yang masuk kelakarnya yang masuk ke lo. Oh. Jadi istilahnya gua kelakar, gue mau dong, gua buntu nih, kampanye konsepnya kayak apa misalkan. Bosen gua ini, gua nyaranin baliho lo jangan kayak gitu. Lo iklan lo gini nih konsepnya nih, yang kocak nih, yang bisa ini gitu. Dan iya. Nah, lu posting sendiri kan? Bener. Konsultan gitu ya. Konsultannya gitu. Jadi itu bukan cuma ke politik malah ya, bisa ke. Nah, makanya kalau karena ya. sekarang lagi rame panas lah. Ya kayak iklan PSI yang 2019 tuh yang anjir apa sih nih gitu, nggak jelas nih yang gitu-gitu yang udah gitu kan. Kurs kayak kurs iya, gitu ya. Yang cuman sebentar gitu, yang tebak-tebakan receh tuh, ya kan? Tahu kan? Yang ini apa, yang ini gitu. Nah, itu yang nulisin kayak tahu gue siapa. Nggak tahu ya. Gue tahu siapa gitu. Tapi apakah orang tahu gitu kan? Iya, nggak tahu kan. Nah, walaupun gitu. Yang in frame ini siapa gitu kan. Yang in frame kan ya orang ya dia kan. Dia. Yang nulisin kan nggak in frame, yang ngasih ide kan nggak in frame. PT-nya juga lo nggak tahu apa. Iya nah sih. gitu gue ngincer ke sana. Ya kalau emang sekarang tuh perkenalan ya masih bisa tahun 29 gitu. Iya, 24 ya 29. Tapi sambil 4 tahun menuju 2029 ya udah kita bikin yang lain dulu. Tadi ke produk apa kita cari pitching ke kementerian kan bisa juga gitu. Iya, karena gitulah. Benar branding consultant sih emang luas sih ya, karena semua produk pasti butuh branding kan. Benar-benar. Tadi gue yang dikerja sama PT teman gue itu anjir nggak usah produk, orang bisa loh gitu. Mana gue kepikiran kelakar nih bisa nih. Orang-orang aja influencer aja ada brand aja, satu brand aja bisa dia ngeluarin duit gitu kan untuk video 1 menit misalkan. Wah, apalagi caleg yang punya modal MM-an. Iya kan, yang sering ditipu tim ses itu. Waduh. Tim ses banyak dulu, hidupnya 5 tahun sekali. Tapi hidup bisa buat 5 tahun ke depan. Jadi dia ngumpulin 5 tahun ini, ngumpulin buat 5 tahun ya. Banyak gua udah ketemu orang-orang gitu. Oh gitu. Iya. Pada begitu. Padahal bawa bapak. Ya bukannya jelek-jelekin ya, emang jelek gitu, nggak ada kompetensinya, dia cuma punya masa ya. Paling idenya ya gitu-gitu aja. Ini Pak, saya punya ide, Bapak bikin baliho di pinggiran begini ya, itu biasa kan. Nah, gue tuh pengen yang kayak di luar itu gitu, bisa nih anak-anak muda idenya lebih gila gitu. Yang cuman Pak, kepel tangan gitu-gitu ya. Ini pakai Pak, peci Pak gitu-gitu ya. Amin 1 Bapak, itu mah ide-ide udah lawas. Sekarang kan Gen Z mana mau gitu kan, untuk datang ke TPS aja gimana caranya. Susah. Jadi perangnya mana banyak yang bilang kan 2024 ini perang konten. Iyalah, iya kan? Iya sih pasti. Caleg, apa, cagup, cawapres itu, capres itu udah konten semua mainnya. Iya benar-benar, karena balik lagi target dia kan udah
Gen Z udah masuk pemilihan sekarang ya? Udah 17 belum sih Iya Gen Z? benar, udah. Udah ya? 60% tuh Gen Z milenial, Oke. pemilih muda. Jadi Jadi berarti udah pasti ya. nggak Berarti mungkin lawas-lawas gitu. berarti ntar nih akhir-akhir 2023 FYP lu politik semua nih pasti. FYP. Iya, Sorry. kalau lo udah sekali Udah lu ketemu halang ya? FYP itu udah gua udah sering sekarang banyak. Gua mantau, wis keren juga nih idenya dia gitu. Yo iya. Ya gitu-gitu. Ya itu makanya menurut gua, tapi kan itu bisa terlalu ini ya, terlalu apa namanya membual. Tapi menurut gua dengan banyak yang misalkan industri-industri stand up ini lebih kepada konsultan komedi kan udah banyak ya, tapi di film di lain-lain ya. Banyak kan salah satu teman-teman kita kan kayak Bene, Ari Kriting kan konsultan kan. Di film Di tapi film kan. tapi di skrip. Tapi udah mulai juga banyak tuh selebgram, komik juga kan gitu. Perjanjian yang mulai branding personal di politiknya Panji. Sudah pasti. Udah pasti ya. Juru bicara kan turun Juru tahun berapa bicara. dah lupa gua. Iya. Walaupun kayaknya dikecewain dah itu cewek. Gogon. Gogon. Gosip underground. Iya sih ya. Kalau di Iya. stand up ya. Gua akuin Panji sih. Yang Kan awal-awal. ya, dia konsultan, bener-bener konsultan branding lah. Kalau kita tetap konsultan ya branding tapi ya tetap lebih ke Ngumpet. komedi. Oh, gua kira lebih ke ngumpet. Komedinya gitu. Komedinya, Ya tetap komedi core-nya karena biar lebih fun apa segala macam. Berarti kalau misalkan gue yang sejenis lu gini, saingannya siapa tuh berarti ya? Nggak ketahuan juga kali apa karena yang tadi lu bilang itu. Ada sih ada. Kalau gue nih mikirnya yang terkenal ya. Kalau gue mikirnya terkenal apa? Nerempet narasi nggak sih? Narasi cuman media, Media dia. bukan PH ya, lebih ke media deh ya. Core-nya ya kalau Core-nya, ngomong ya. Tapi core-nya. kan namanya ini bisa aja dia ngambil itu juga. Cuman kan kalau nggak ngomongin tahu core-nya istilahnya tadi jarum peniti yang tajamnya lu di mana gitu. Iya sih, Dia masih di media dong. masih media sih. Mm-mm. Narasi media sih Mbak Nana bikin. Nah, gue tuh pengen gitu kelakar tuh dikenalnya gitu. Tapi kan agak sulit gitu. Agak sulitnya ya karena masa gua kasih tahu orang gitu kan. Ini gua nggak mungkin kan. Nah, makanya jarumnya adalah di konten. Oke. Berarti ntar siapapun talentnya mau terkenal apa kagak tuh, yang penting ada ya gitu ya. Iya. Entah mau istilahnya calonnya ini, tapi gua nggak mau di inframe, gua maunya artis lah gitu, sanggupin berarti ya, lu sanggupin ya. Maksudnya in frame-nya si artisnya yang in frame. Artisnya inframe. Iya, justru itu. Mau misalkan berarti gitu. kayak misalkan kalau gua nyalon gitu. Iya. Terus gue punya kenalan artis ini dia Iya. mau dukung gue nih, tolong urusin Iya. konten gitu-gitu ya. Heeh. Oke. Nih, tolong nih gua pengen collab sama dia gitu kan. Nah, kelihatan lah yang ada pakai konsultan branding sama yang enggak. Apalagi konten brandingnya anak muda zaman sekarang ketahuan banget konten-kontennya ya. Iya kan. Lebih fresh ya. Enggak yang joget-joget. Nah, Yes. nah, gitu kan. Oh, Nah, itu enggak yang tuh dari nggak pakai. PP itu ya. Yang dari PP itu ya. Nah, enggak itu. Ya, tapi berhasil knowingnya akhirnya berhasil. Berhasil. Ya tapi kan lo maunya terkenalnya gimana? Karena ya berapa gua pitching ya, gua tanya lo maunya gimana gitu. Oke. Lu mau terkenal di media mana gitu? Betul, lo mau kenal dikenalnya sebagai apa gitu. Oke. Yang maksudnya yang humble misalkan, yang anak muda banget. komedi Kayaknya gitu. udah brand orang nih gue sebutin tuh, anak muda banget. Yang suka jogging, Lah, misalkan. suka doang. Yang suka jogging lo, bagaimana gitu kan? Ya itu kan Tahuan ya, selalu pakai celana training. iya gitu kan. Aku pengennya yang inilah apa sporty ya gitu kan. Iya. Aku pengen yang kocak lah, konten kocak. Ah, itu kan ada juga. Ya kayak gitu-gitu kan kita pasti tanya dulu maunya kayak gimana. Kalau Aldi Taher minta lu ini gimana? Kayaknya kita yang nyembah Aldi Taher. Aldi Taher tuh the real branding yang sukses gitu. Iya sih, bener sih. Ya, walaupun Setuju sih gue. iya, walaupun entah dia disengaja atau enggak gitu ya. Kalau disengaja gue salut banget. Tapi kalau enggak sengaja ya anjing lu keren sih gitu. Maksudnya bisa aja nemu Ya gitu. kalau disengaja gue akuin anjing cerdas loh. Cerdas Jenius makanya. banget tuh, jenius. Iya. Aldi Taher. Kalau enggak sengaja gue ngikutin arus aja. Anjing beruntung banget Wah, lu gitu ya kan. Iya bener. Patut dicontoh nih positif cara lah, gini. tetap positif. Iya, tetap positif karena emang
Siapa yang nyangka dulu dia dibenci orang segala macem ya kan. Sekarang dari pelayannya atau komennya, iya sih bener juga, daripada gue pilih yang gak jelas mending sekalian gak jelas gua pilih. Orang yang sangat-sangat gue tahu gak jelas. Jadi udah hancur ya wajar gitu. Iya. Kalau negara ini hancur wajar kan pemimpinnya gini gitu ya. Iya, biar sekalian komedi aja ntar di ruang sidang ya, di ruang rapat kayak gitu-gitu. Bagus juga ya. Bagus. Jadi orang milih dia karena udah hopeless gitu kan sama yang lain. Bagus itu. Gokil sih kalau dia bener-bener Orang sampai yang- kepilih jadi calon dah, nggak usah bener-bener nih. Iya, ada di kertas aja gitu Iya, ya. ada di Oh, kertas ya, sih. keren. Iya, enggak cuman gimmick partai doang. Iya misalkan. gitu. Emang gimmick partai dia? Enggak tahu gua. Aduh. Ya gitu. Gokil. Sayang, kalau cuman gimmick partai sih sayang. Sayang ya. Mending sekalian aja situ kepilih kan. Wah, lucu juga. Gue kasihan mewakil lah sih kayaknya. Iya lagi sidang lagi meeting di ruang sidang DPR ya kan. Nyanyi. Yes, saya Pak. Wis, interupsi. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Look at the star. Itu kan lucu banget. Itu kan lucu banget di ruang sidang gitu. Lagi ngomongin kasus 300T gitu kan tiba-tiba. Look at the star. Look at the star. Iya. Sampai dia aja bikin lagu buat Messi aja viral ya. Gokil itu orang. Why Mr. Messi? Gue hafal semua kok dia. Lagu-lagu dia. Iya. Why Gak head come speed, from gak muji Indonesia? juga ya. Hah? Yang gak head speed gak muji juga ya. Iya. Keren dia. Why not come Indonesia? Iya sih anjir. Aduh susah tuh jadi Itu alur. susah jadi duta. Ada lu talent yang- kayak gitu. Nah, susah itu nyiptain kayak gitu. Itu yang lucu yang di wawancara itu kan pakai HP kan dia. Bentar Mbak, bentar. Ya dia nelponin mulu. Itu kan lagi live ya. Lagi tag. Mungkin temennya iseng punya nomor kan. Kayak orang main Mobile Legends, mampus tuh gue teleponin. Jadi ngomong berhenti. Bentar, aduh ada yang nelpon lagi. Bentar saya dicek dulu. Diteleponin terus. Ada tuh kalau nonton video full live. Bangsat lucu banget emang. Teman-temannya iseng juga. Entah itu saya atau bukan ya. Iya. Gue jadi kalau punya nomor Aldi Taher gue teleponin juga. Setiap dia live Instagram. Iya, orang main Mobile Legends gue teleponin. Iya ya, susah juga ya jadi Aldi Taher ya Kron ya. Tapi kalau udah talent kayak gitu lu keep gak? Iya. Ya Ayo. kalau ngomongin soal cuan mah iyalah. Mendingan nih Wah, daripada padat dia. sosok pinter. Harusnya dia gue undang tuh tanggal 19. Tapi Gue udah chat. Yang gue gak mikirin, iya dia kan baru viral kan gitu. Gue telat ngechatnya pas habis viral yang wawancara TV One itu kan. Gue baru buat chat. Petrus maksudnya. Buat Petrus besok tanggal 19. Udah penuh dia. Anjir. Tanggal 19 Agustus udah ada jadwal manggung Kak Aldi Taher. Tunggu. Manggung kan dia musik berarti. Ya gak tahu manggung apa ya, musik kali. Kan Iya, itu Iya kemarin sih. kan itu Iya. Coldplay itu berapa laku katanya 120 juta tuh. gokil Tiket sih. 120 juta. Gak tahu gimmick atau gimana kan. Atau Iya sih, pencucian uang. Apa? Wah. Waduh. Atau gaji dia di partai. Wah. aduh. Itu ya terselubung ya, ngundang dia gitu ya. Enggak, dia disuruh bikin acara terus bukain tiket. Sold out itu ya 120 juta yang beli. Oh iya. 120 20 juta. orang. Enggak 120 juta harga tiketnya. Oh, Ada yang beli. Uset Sold out. Mungkin satu orang tuh beli. Jadi itunya berapa apa dapat apa gitu-gitu lah gue lupa. Oh. Berapa sih 120 apa berapa sih? Gua enggak Lupa lah ngikutin gua. politik banget tuh. Udah 120 kan? Iya. Itu Gokil. sold out itu di loket itu di ini ya. Anjing. Ada yang beli itu orang. Gokil. Udah jelas kan. Lu deketin Aldi Taher lah mendingan dah. Deketin Aldi Taher mendingan. Mayan. Ya makanya itu karakter dia. Kayak udah. kontennya gampang bikinnya juga. Dia 1 jam Coba sebagai sekali konten posting. creator gimana? Menurut tuh. Ya itu dia konten dia. mendobrak 1 jam sekali dia posting. Apa aja diposting sama dia. Dari story gitu kan. Bikin lagu screenshot-an. one take oke ya. Bikin lagu one take oke. Gue ceritain Aji ya, ada pakai acara lain lah, ngundang kelakar, terus Aji ikut konpresnya sama si Aldi Taher itu. Jadi ada ruangan nunggu dulu kan sebelum konferensi pers kan. Aji baru masuk. Ji, ayo konten ini sekarang. Langsung gitu, langsung dinyalain. Sini. Langsung diupload tapi 12 menit nggak jelas, nggak ngapa-ngapain. Nggak ada proses editing segala macam. Nggak ada, langsung diupload.
gitu. Mau- Ya, emang dia kan sejam sekali ngupload feed itu. Iya di Gue dobrak. nge-follow sih masalahnya, gue kagak Ya tahu gua sih. makanya ya itu karena gua kerja di Harus karena bangun tahu ya. ini gua harus cari tahu nih anjing ini orang bisa gini. Gua cari tahu lah, gua observasi dia. Bisa begini gimana nih caranya dia? Gitu. Oh anjir. Gokil. Oke nih. Pertanyaan terakhir nih Kron nih. Hmm. Terus si itu apa? Bertahan lah pasti. Tahan dan tumbuh udah itu aja. Gua tuh nggak ada masalah sama eh pertumbuhan yang misalkan ya lambat tuh gua nggak ada masalah. Tapi seenggaknya terus tumbuh aja. Grafiknya naik lah ya. Tetap naik gitu. Ya paling pahitnya bertahan. Bertahan ya. Heeh. Stabil lah ya, stabil. Iya, seenggaknya terus gitu berjuang entah arahnya kemana. Karena lo tahu kan gue pengen bikin sesuatu ya entah perusahaan atau sesuatu lah gitu udah Ya. dari lama kan. Ya tahu lah lu dari semenjak belum nikah sampai dari anak 2 sekarang kan. Iya, Bener enggak makanya. tahu gua. Ya makanya siapa tahu oh ini jalannya era tercipta gitu kan. Ya udah jadi gue pengen maksimalin aja ya nggak tahu sih nanti ke depannya gimana lagi ya gue nggak tahu karena mudah-mudahan ini ya itu tadi terus tumbuh terus jadi sesuatu karena ternyata ngejalaninnya senang tadi walaupun tadi anjir gila rasanya ya gitu masih penyesuaian lah gue untuk dipercaya mimpin perusahaan untuk nge-manage 4 orang 5 orang lah gitu 6 orang lah mungkin sama ada karyawan 2 editor sama videographer itu udah sulit gitu lagi kayak kalau gede misalkan gede ribuan gede, gitu iya, gue kebayang kan yang satu lantai isinya staf lu semua gitu ya. Iya yang keluar bawa pakai cincin emas segala macam. Awalnya kerja di sini yang 3 sampai 2 menit aja gitu. Yang habis itu keluar. Belum yang sampai mau beli baju harus gimmick kehujanan dulu gitu ya. Oh itu ada juga. Iya itu dia ada juga. Yang beli sepatu nyeker dulu masuk mall gitu Oke kan. murah nih 12 juta. Belum sampai di level itu gitu. Susah. Main lah. Nyeker tadi kira dari Baduy dia. Aduh iya juga sih. Gitu. Tapi kalau ada nggak pesan-pesan mungkin ya ada yang tertarik gabung sama Kelakar. Oh berarti mungkin gini nih. Apa tuh kalau yang buat mau gabung Kelakar karena lu masih startup mungkin ya. Ada nggak nih? Gue lagi ngeliat ini jadi capres soalnya. Ya kan karena masih di bawah ngumbar-ngumbar janji aja dulu. Iya. Kalau buat gabung ke Kelakar gitu mungkin bagian produksi atau talent gitu. Ya menurut gua kalau emang ini sesuai gitu sama apa ya istilahnya ya, minat lu misalkan visi misi lu atau kayak nyaman gitu. Oh ini nih satu visi misi nih. Ayolah kita bareng-bareng bikin sesuatu gitu. Bertumbuh bareng lah ya. Karena gue juga dulu sebelum punya perusahaan sendiri gedek sama kata-kata ayo kita bareng sama-sama bikin. Sekarang ya apalagi ya kata-kata mentok ya. Kata-kata selain itu apalagi ya biar lebih halus karena udah overuse banget itu kan. Ya kayaknya udah itu sih. Gitu. Ya karena iya apalagi anjir. Iya ya udah gitu. Tapi itu kata-kata yang paling tepat untuk maklumin ya kalau bayarnya kurang gitu-gitu ya. Gitu ya. Gue pengen punya kata-kata yang pinter kayak Panji gitu. Panji tuh punya kata-kata gini. Untuk mengalusin tadi, ya kayak lo mau naik angkot aja gitu. Orang ada yang tahu tujuannya kemana, dia naik angkot itu. Ada yang dia naik dulu aja, ntar pas di jalan, oh gue mulai tahu tujuan gue kemana gitu. Oh gue tahu nih tujuannya gue kesini gitu. Ada yang dari awal dia nggak tahu, gitu kan sampai naik dia nggak tahu, terus di pertengah jalan juga dia, kayaknya ini bukan tujuan gue deh gitu. Dia baru tahu, tapi dia nggak mau turun, nggak mau pindah angkot gitu. Udah nyaman misalkan gitu. Iya, jadi nggak nyaman juga, tapi dia nggak mau turun juga untuk nyari tujuan dia angkot yang benar yang mana belum tahu tujuan gitu. Nah gitu, dia ngalusin bisa kata-kata kayak gitu. Berarti untuk karyawan ya, pinter ya. Gue lebih halusin ya. Jadi buat lo yang gabut, buat lo yang gabut, butuh portofolio. Dia bisa bilang itu tujuannya untuk abis itu dia bilang gini. Buat lo yang belum tahu lo mau berkarir di mana, ya lu coba gabung di misal di convert ke gue, lu coba gabung ke Kelakar lah gitu.
siapa tahu ini emang sebenarnya tujuan lu, tapi lu selama ini belum. Nah, bagus kan? bagus. Anjir, gak bisa kata-kata kayak gitu. Padahal kasarnya gitu, buat lu yang gabut nih, Iya, pengen lu- aktivitas dan adalah cuan-cuan dikit. Iya, Ayo gabung gitu. Lo masih fresh graduate gitu kan. Iya. Lo belum punya ilmu apa-apa gitu kan. Iya, Terus iya. lo apa namanya nggak apa-apa di gaji murah tadi gitu kan. Nah, lu coba aja Enggak kok, sini. lu dibayar dengan ilmu itu mahal. Makanya gue bingung nyari ini kata-kata yang sesuai sama gue belum nemu juga sih. Ya tapi ya ikut melihat proses tuh seru juga tau. Iya benar-benar. Iya. Jadi orang yang benar-benar misalkan yang tadi bilang benar-benar dia tujuannya belajar ya. Bener. Dari nol akhirnya dia bisa ini nih sampai malah sampai lepas dari kita dia bikin sendiri dan sukses gitu ya. Iya kayak Walaupun itu. sakit dikit tapi kan bangga gitu ya. Iya bener juga kalau emang ya kan itu sebenarnya artinya sama semua tadi kan. Sama yang si CEO Hedon itu tadi kan dia bilang lo kerja sama gue jangan lama setahun 2 tahun lo bikin perusahaan sendiri kan sama sebenarnya. Sama Panji bilang lu kayak anak angkot aja kalau emang lu di satu tujuan ya terusin lu bareng kita jalan ke sana gitu. Kalau lu enggak turun lu cari angkot lain sama aja. Nah itu cara pembahasan itu aja yang beda-beda. Gue nyari lah. Ya lu kayak panjat tebing lah. Kalau lu bisa kalau lu bisa megang pijakannya satu persatu dengan kuat. Lu bisa pas pijakannya lu akan terus naik bro ya. Iya, kita akan ketemu di puncak sama-sama. Tapi kalau lu di tengah-tengah kayak aduh gue nggak bisa ada pijakan lagi ya udah lu pasti jatuh. Lu kan naik ke tebing yang lain. Kayak gitu. Aduh. Tapi ya kelakar akan tetap ada di tebing itu ya. Anjir, menunggu lu gitu ya. Menunggu lu. Kalau lu mau balik lagi gitu-gitu. Nama mau balik lagi. Kalau lu mau terus berjuang sampai puncak karir lo ya. Kita menancapkan bendera sama-sama. Nah, gitu-gitu lah. Kita menikmati di ujung puncak sana yang sama-sama kita belum melihat. Asik. Tapi ada kok. Kita percaya. Kita nanti ada di puncak sama-sama. Nah gitu. Kenapa gue harus tetap bertahan ya? Iya. Kalau gue sih aja udah jatuh. Yang lain ya si anjing tadi katanya terus berjuang. Ya itu. Bagus kan? Ya. Berarti kalau kelakar panjat tebing ya. Ayo tebing aja ya, ingetin ya. Gua akan bawa ke seminar-seminar. Jargon itu. Aduh. Ini kan isi seminar-seminar kan motivator Iya, gitu. bener. Ya, gua itu punya gua. Angkot punya Panji, angkot ya kan. Seminggu pas tahun 2 tahun punya yang tadi si CEO itu. Nah, gua itu. Panjat Ya, tebing. Aduh. Oke. Udah cukup lama juga nih. Mungkin boleh untuk ending ya kawan. Biasa tamu-tamu di sini tuh ada simbolikan lah. Ini biar enak aja. Asik biar enak karena balik lagi ke nama acara ini isi dong. Gitu. Jadi tolong isiin dong gitu dong. Oh, lu Apa? akan menjadi seorang yang ibaratnya gelas kosong ya. Benar. Bagus itu. Filosofis gue emang. Bener. Filosofis. Karena emang kalau lu mau pinter kosongin gelas lu Kosongin terus. gelas, ya. Bener. Habis itu keluarin. Habis itu simbolisnya gua tuang. Terus lu minum. Ih keren. Karena kan air itu adalah ilmu. Oh bener. Yang penting gelas kita harus tetap kosong. Gue juga gitu gelas gua. Jadi kan setiap kita bertemu dengan orang baru atau ilmu baru harus kosongin gelas. Iya. Gua ngobrol sama lu juga gua Kosong. mengosongkan gelas gua. Jadi kita kosong. Walaupun gua pulang tetap kosong ya. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa kembali. Bye.